keempat ingin mempresentasikan tentang refleksi mengenai etika keterbatasan kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu keterbatasan kecerdasan buatan. 1. Kurangnya akal sehat atau common sense. Kecerdasan artifisial tidak memiliki pemahaman intuitif tentang dunia seperti manusia. Yang kedua yaitu ketergantungan pada data. Kinerja kecerdasan artifisial sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data. Jika data tidak memadai, tidak akurat atau bias, kinerja kecerdasan artifisial akan terganggu. KA tidak dapat belajar apa yang tidak ada dalam datanya. Yang ketiga yaitu kurangnya kreativitas sejati dan intuisi. Jadi meskipun KA dapat menghasilkan karya yang mirip kreatif, semisal karya seni atau musik, itu seringkali merupakan kombinasi atau transformasi dari pola yang sudah ada. KA tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi secara fundamental atau memiliki intuisi yang mendalam seperti manusia. Yang keempat yaitu tidak memiliki kesadaran atau emosi. KA tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau emosi. Mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan dalam arti manusiawi. Mereka hanya menjalankan, memproses informasi berdasarkan instruksi. Yang kelima yaitu rentan terhadap serangan musuh atau kita biasa menyebutkan sebagai hacker atau attacks. Model KA, terutama jaringan saraf, dapat dengan mudah dibingungkan atau dimanipulasi dengan sedikit perubahan pada data input yang mungkin tidak terdeteksi oleh mata manusia. Ini menjadi perhatian serius dalam aplikasi keamanan dan keselamatan data kita. Yang terakhir yaitu generalisasi yang terbatas. KA seringkali unggul dalam suatu bidang spesifik atau bidang tertentu ketika mereka sering dilatih, tetapi kesulitan dalam bidang yang lain. Etika dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu KA atau AI, belajar dari data. Jika data pelatihan mengandung bias histori atau sosial, maka KA akan memproduksi dan bahkan memperkuat bias tersebut. Ini dapat menyebabkan diskriminasi atau berbagai bidang seperti rekrutmen, menegakkan hukum, atau bahkan pemberian pinjaman. Refleksi pentingnya adalah bagaimana kita memastikan data atau aset yang kita gunakan representatif dan adil, serta mengembangkan mekanisme untuk mendeteksi dan mengoreksi bias yang mungkin muncul. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak model KA, terutama deep learning, seringkali disebut sebagai kotak hitam karena sulit untuk memahami bagaimana mereka sampai pada suatu keputusan. Kurangnya transparansi ini mempersulit akuntabilitas. Jika terjadi kesalahan atau keputusan yang merugikan, kita perlu merefleksikan bagaimana mendorong mengembangkan KA yang lebih transparan, di mana proses pengambilan keputusannya dapat dijelaskan dan siapa yang bertanggung jawab ketika KA membuat kesalahan. Yang ketiga adalah privacy data. KA membutuhkan data dalam jumlah yang besar dan seringkali berasal dari informasi pribadi pengguna. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang privacy. Bagaimana data kita dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi. Refleksi etis menurut kita untuk memastikan persetujuan pengguna yang jelas, anonimitas data jika memungkinkan, dan keamanan cyber yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan, pengambilan keputusan yang otonom. Seringkali KA semakin mampu membuat keputusan tanpa intervensi manusia. Pertanyaan tentang kontrol dan nilai-nilai manusia menjadi relevan. Apakah kita mengizinkan AI atau KA untuk membuat keputusan kritis, misalnya dalam kendaraan otonom atau sistem senjata? Refleksi ini mengharuskan kita untuk menetapkan batasan yang jelas dan memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, terutama dalam situasi yang berisiko tinggi. Dampak yang terakhir adalah dampak sosial ekonomi. Penerapan KA atau AI yang luas berpotensi mengubah landscape pekerjaan secara drastis, berpotensi menggantikan pekerjaan tertentu dan menciptakan kesenjangan baru. Pertanyaan etis yang muncul adalah
bagaimana kita mempersiapkan masyarakat dengan segala perubahan yang ada sekarang ini, memastikan pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena dampak dan membangun jaringan pengaman sosial yang baik. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.